Halo kaum mager semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy The Unemployed in The Kecrot. Kali ini saya masih akan membahas sebuah alur cerita film survival yang diambil dari kisah nyata, dan film ini berjudul Against the Ice yang dirilis pada tahun 2022. Yang mana film ini selain ceritanya benar-benar menarik dan juga sedih, banyak juga nilai kemanusiaan dan pelajaran baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak bacot, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan seperti biasa, cerot. Film dimulai. Cerita bermula pada tahun 1909 dengan memperlihatkan sebuah kapal Alabama ekspedisi Denmark yang berlabuh di pantai Greenland timur laut yang beku. Di mana malam itu, tepatnya malam Natal, sang kapten yang bernama Ejnar Mikkelsen memberitahukan kepada bawahannya bahwa pencarian untuk melacak penemuan ekspedisi sebelumnya yang hilang itu memang sangat sulit. Tetapi walaupun demikian, beliau berhasil menemukan buku catatan dan juga peta yang menunjukkan kepenemuan terakhir mereka yang ditandai oleh tugu penanda. Karena hal itu, Kapten Ejnar memutuskan akan kembali melakukan perjalanan untuk mengambil penemuan mereka yang ditinggalkan di tumpukan batu tersebut. Jika tidak, maka utara Greenland akan hilang diklaim oleh Amerika Serikat sebagai wilayahnya. Dan Kapten Ejnar juga menambahkan bahwa Letnan Jorgensen yang biasa menemani beliau kini kakinya terluka, jadi dia tidak mungkin bisa menemani beliau dalam pencarian tersebut. Disebabkan hal itu, Ejnar berharap salah seorang dari bawahannya ada yang bersedia menggantikan posisi Jorgensen untuk menemani beliau. Mendengar ucapan demikian dari Ejnar, spontan semua bawahannya terdiam. I'll need a volunteer to accompany me. Keesokan harinya saat sedang berkumpul, seorang mekanik kapal mereka bernama Ivar Iversen yang bergabung di Reykjavik menanyakan kepada Letnan Laub, kenapa di antara mereka tidak ada yang bersedia menemani Kapten Ejnar. Laub menjawab, dirinya melihat dari peta bahwa tempat yang akan dikunjungi oleh Ejnar itu jaraknya sangat jauh, seperti berjalan dari Moskow ke Roma. Jadi itulah sebabnya mereka tidak bersedia menemani Kapten Ejnar, sebab risikonya sangat berbahaya. Sesudah mengetahui bahwa di antara mereka tidak ada yang bersedia menemani Kapten Ejnar, lantas di sana Ivar pun mengajukan dirinya kepada Ejnar untuk menemani beliau dalam misi tersebut. Ivar mengatakan bahwa dirinya mahir dalam menembak. Di sisi lain, dirinya juga pernah belajar bagaimana caranya mengendarai anjing. Mendengar itu, Ejnar menjawab bahwa beliau akan mempertimbangkannya. Thank you, Captain. Selepas mengajukan dirinya kepada Kapten Ejnar, lalu di sana Ivar kembali belajar bagaimana caranya mendandani anjing yang akan dipakai untuk menarik kereta luncur. Melihat kesungguhan Ivar, lantas di sana Kapten Ejnar pun menyuruh Letnan Jorgensen supaya memberitahu Ivar tentang peraturan anjing yang akan dibawanya. Kemudian saat itu juga Jorgensen pun langsung memberitahu kepada Ivar bahwa di atas es setiap anjing bisa menarik beban seberat 45 kg. Setelah beban yang dibawanya itu habis dimakan, maka anjing tersebut tidak diperlukan lagi. Dan jika ada anjing yang lemah, dia harus ditembak agar dagingnya dimakan oleh anjing yang lain. So we shoot the worst dog, feed it to the others. Beberapa bulan kemudian, ketika satu hari lagi misi tersebut mau dilaksanakan, sorenya Jorgensen mengatakan kepada Ejnar bahwa misi yang akan dilakukan beliau itu sangat membahayakan nyawa beliau sendiri dan juga Ivar. Di sisi lain, apakah Ejnar tidak ingat bahwa Naya kekasihnya sedang menunggu beliau di rumah? Namun Ejnar menjawab bahwa beliau tidak bisa membatalkan misi itu, sebab Pak Menteri dari pusat sudah memutuskan bahwa Ejnar harus menjalankan misi tersebut. Dan Ejnar juga mengatakan bahwa laut mencair pada bulan Juli. Jika bulan Agustus Ejnar dan Ivar belum juga kembali, maka Jorgensen dan yang lainnya harus pergi meninggalkan mereka sebelum laut kembali membeku. August before the sea freezes, then you go. Basically on And that's an order. Yes, Captain. Keesokan harinya, di mana hari itu tepatnya tanggal 1 Maret tahun 1910, setelah dipoto dan berpamitan, lalu Kapten Ejnar dan Ivar pun pergi meninggalkan tempat tersebut untuk mengambil catatan di tugu penanda yang ditinggalkan oleh ekspedisi sebelumnya.
Ketika menemukan jalan yang cukup sulit, mereka pun berhenti sesaat. Kala itu Egenar mengatakan bahwa mereka berdua pasti bisa melewati bukit tersebut. Dan beliau meminta Ipper untuk tetap berkonsentrasi agar dirinya selamat saat melewatinya. Setelah mengatakan hal itu, lalu Egenar pun mengajak Ipper untuk menaikinya. We need to get up to get across. Setelah berhasil melewati bukit itu, lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Hingga malam tiba, mereka pun beristirahat mendirikan tenda. Malam itu Ipper mengatakan bahwa dirinya merasa bahagia karena bisa membaca artikel tentang ekspedisi Denmark yang ditulis Egenar di hadapan Egenar sendiri. Dan dari artikel yang dibacanya itu, Ipper menemukan bahwa ekspedisi sebelumnya ternyata dilengkapi dengan banyak peralatan, salah satunya yakni mobil salju. Selepas itu kemudian Ipper menanyakan apakah dirinya boleh membawa Bjorn, pemimpin anjing, yang masuk ke dalam tenda. Mendengar itu Egenar tidak menjawab dan langsung memadamkan lenteranya. Let's come to tent with us. That be okay? Di hari ke-26 sebelum berangkat, Ipper mengatakan bahwa pantas saja ekspedisi sebelumnya tersesat. Ternyata daerah di sekitar tempat itu hanyalah hamparan es yang sangat luas. Sorenya terlihat di sana jalan yang dilewati mereka begitu tebal dengan kabut salju. Karena hal itu lantas mereka pun berhenti dan mendirikan tenda. Selepas berada di dalam tenda, Ipper menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada ekspedisi sebelumnya yang dipimpin oleh Letnan Maelus Eriksson. Egenar menjawab bahwa Maelus adalah sahabat baik beliau. Dia adalah penjelajah hebat yang tidak pernah menyerah. Walaupun ekspedisinya gagal dan mayatnya tidak ditemukan, tetapi Egenar berhasil menyelamatkan buku catatan dan petanya yang dibawa oleh orang Greenland yang mayatnya ditemukan di bawah lubang es. Egenar mengatakan bahwa Ipper jangan berpikir bahwa dirinya juga akan gagal seperti mereka, sebab pasti selalu ada jalan untuk mencapai keberhasilan. You never think you can't make it. Just believe there'll be a way. Paginya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan melewati hamparan es yang begitu luas dengan penuh kebahagiaan. Tetapi naasnya kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Saat itu Egenar sudah memperingatkan Ipper agar pelan-pelan dalam melajukan kereta luncurnya. Sebab Egenar melihat bahwa anjing-anjingnya sudah mulai mencium bau tanah. Mendengar itu Ipper tidak langsung menurut sehingga inilah yang terjadi. Namun beruntungnya saat itu kereta luncur dan anjing-anjingnya nyangsang tidak jatuh ke bawah tebing kecuali si Bjorn. Melihat itu Ipper pun mencoba mau menyelamatkan si Bjorn yang tergelantung di tengah tebing. Tetapi sialnya tali pengikatnya malah putus sehingga si Bjorn pun akhirnya jatuh tak terselamatkan. Usai kejadian itu Ipper melaporkan bahwa dirinya kehilangan 2 pekan jatah makan semua anjingnya. Separuh pasokan teh, 1 kaleng parafin dan juga Bjorn. Mendengar itu Egenar sedikit kecewa. Egenar mengatakan bahwa tadinya beliau mengira dengan latar belakang Ipper sebagai mantan prajurit angkatan laut dirinya akan disiplin dalam mengikuti perintah. Namun ternyata tidak. Melihat Egenar marah lalu Ipper pun meminta maaf. Sorry, Captain. Keesokan harinya mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Terlihat di sana jalan yang kini mereka lewati tidak bersalju seperti sebelumnya. Di hari ke-48 ketika sedang beristirahat, Ipper menanyakan apa yang membuat Egenar terus melakukan pencarian tentang Greenland. Padahal pekerjaan tersebut sudah jelas membahayakan nyawanya. Apakah tidak ada orang istimewa yang sedang menunggu beliau di rumah? Egenar menjawab bahwa dalam pekerjaan seperti ini tidak boleh terbebani oleh siapapun termasuk keluarga. Di sisi lain pekerjaan ini memang sudah menjadi tugas Egenar yang tidak bisa ditolak. Back when you joined us in Reykjavik. I know it's to do with the Americans. Lalu di sana Ipper mengungkapkan bahwa dirinya merasa bahagia sebab bisa mengikuti ekspedisi sungguhan ke Greenland bersama Egenar. Mendengar itu Egenar menjawab bahwa Amerika Serikat mengklaim Greenland sebagai wilayah mereka karena atas Greenland dipisahkan oleh Pirikana dari seluruh negeri. Namun itu belum terbukti. Jadi pekerjaan yang sedang mereka jalani sekarang ini sangat penting, bahkan bisa membuat Ipper terkenal. Important work. You're famous, Alison. What's that?
Found them on the ship. Malamnya ketika sedang berada di dalam tenda, saat itu Ipper menanyakan apakah ada salah seorang wanita di foto tersebut yang Ejnar sukai. Ejnar pun menjawab, ya ada, dan wanita itu akan beliau namai dengan panggilan Naya. Mendengar itu lalu Ipper pun mendoakan Ejnar agar beliau berjodoh dengan Naya. Di sini Ipper tidak mengetahui bahwa orang yang ada di foto itu memang namanya Naya, dan dia yang tak lain adalah kekasih Ejnar. You and Naya shall be together from this day on. Amen. Di mana paginya mereka pun melanjutkan perjalanan, terlihat di sana jalan yang mereka lewati kini kembali bersalju. Setelah menemukan kembali daerah berbatu, lantas di sana mereka pun beristirahat mendirikan tenda. Saat itu Ejnar marah kuku lutus kepada Ipper dan menyuruh Ipper agar segera memperbaiki kompornya yang tidak mau menyala. Berkat keahlian yang dimilikinya, dengan cepat Ipper berhasil memperbaiki kompor tersebut. We're fucked without this. Fix it. Just fix it. Sebelum kembali meneruskan perjalanan, terlihat di sana Ipper membunuh salah seekor anjing yang murung, lalu diberikan dagingnya kepada anjing-anjing yang lain. Di hari ke-84, Ejnar mengatakan bahwa mereka harus mengubah arah tujuan mereka. Mendengar itu Ipper mengungkapkan bahwa mereka tidak mungkin bisa meneruskan perjalanan sebab mereka sudah tidak mempunyai lagi persediaan makanan. Dengan marah Ejnar menjawab bahwa sudah terlanjur bagi mereka jika harus menyerah. Ipper harus ingat bahwa mereka mempunyai peta dan mereka pasti akan dapat menemukan tugu penanda tersebut. Tetapi hal itu sangat mustahil terjadi seandainya mereka tetap berdiam diri di tempat tersebut. Karena Ejnar memaksa, akhirnya perjalanan pun kembali berlanjut. Sesudah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat dan beristirahat. Saat itu Ejnar yang sedang berdiri tanpa sengaja di sana, beliau melihat tugu penanda yang sedang mereka cari. Dengan penuh kebahagiaan, lantas mereka berdua pun berjalan menghampiri tugu penanda tersebut. I think you're right. Sesampainya di sana lalu Ejnar pun langsung mengambil catatan Maelus yang ditinggalkan di tumpukan batu tersebut. Sementara Ipper dari tumpukan batu itu dirinya menemukan satu bungkus pemichan dan satu kaleng sup buntut. Pemmican, an oxtail soup. Look. Wait. Selepas membuka lembaran catatan itu, di sana mereka berdua mengetahui bahwa peri kanal itu tidak ada. Navy Clip terhubung dengan daratan sampai ke Helfrinland, di mana hal itu menandakan bahwa Greenland itu satu daratan yang tidak terpisah, yang berarti Amerika Serikat tidak berhak mengklaim daerah tersebut. Setelah mengetahui hal itu, di sana Ipper mengatakan bahwa dirinya tidak begitu mengerti kenapa penemuan mereka berdua itu sangat penting bagi negaranya. Tetapi Ipper merasa bahagia ketika melihat Ejnar tersenyum. Ejnar mengatakan dengan penemuan mereka ini maka negaranya pasti akan sangat berterima kasih kepada Ipper. Denmark will thank you one day, Iverson. We can go home now, Iverson. To Alabama. And then home sweet home. Setelah beristirahat sejenak, lalu mereka pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pulang ke tempat di mana kapal Alabama mereka berlabuh. Di hari ke-132 di tengah perjalanan, saat itu salah satu anjing mereka mati. Karena hal itu lantas mereka pun berhenti dan mendirikan tenda di tempat tersebut. Lalu di sana Ipper mengatakan apakah mereka bisa memakan hatinya. Ejnar menjawab bahwa anjing itu sakit dan hatinya pasti beracun. You could eat the liver. Will not be poisonous. Namun tak lama kemudian Ejnar mengatakan jika sendok perak terkena makanan beracun maka warnanya pasti akan berubah. Ingat akan hal itu lantas Ejnar pun mengeluarkan kalung peraknya. Melihat itu Ipper merasa heran terkejut. Ipper mengatakan bukankah Ejnar tidak mempunyai seorang pacar, tetapi kenapa beliau mempunyai kalung tanda ikatan? Ejnar menjawab itu bukan kalung tanda ikatan melainkan hanya sebuah hadiah. Selepas itu lalu Ejnar mengajak Ipper memeriksa hati anjing tersebut dengan kalungnya. Let's do it. Sesudah diperiksa ternyata hati anjing itu tidak beracun hingga akhirnya mereka pun memakan hati anjing tersebut. Tetapi belum juga hati anjing itu habis, tiba-tiba mereka merasa mual dan langsung muntah. Setelah keadaan mereka membaik, lalu mereka pun kembali meneruskan perjalanan. Sesampainya di suatu tempat mereka pun beristirahat, di mana saat itu Ipper pergi mengambil senjata untuk berburu sementara Ejnar tetap berdiam di tempat tersebut.
Ketika Ipper hendak menembak hewan bidikannya, tiba-tiba anjingnya Ragek diserada membuat hewan bidikan Ipper masuk kembali ke lubang. Dalam keadaan kehel alias kesal di sana, Ipper mendengar suara tembakan. Mendengar itu spontan, Ipper pun berlari menghampiri tempat peristirahatannya. Sesampainya di sana, Ipper melihat Ejnar sedang diseret oleh seekor beruang yang sangat besar. Melihat itu tanpa basa-basi, Ipper pun langsung menembak beruang tersebut hingga akhirnya si beruang itu pun mati. Akan tetapi inilah yang terjadi. Ya, Ejnar ngegebros terbawa oleh si beruang tersebut. Namun beruntungnya saat itu Ipper dengan cepat menolong Ejnar, sehingga Ejnar pun selamat dan tidak hipotermia. That should do it. Warm enough, Captain. Untuk menghangatkan suasana malam itu, Ipper menceritakan pengalaman masa lalunya saat umur dirinya 16 tahun. Yaitu ketika Ipper hendak masuk ke angkatan laut, kakeknya membawa Ipper ke tempat empludan agar Ipper benar-benar menjadi pria sejati dan yang siap untuk berlayar. Di tempat empludan itu, Ipper kebetulan mendapatkan seorang wanita yang usianya jauh di atas Ipper. Tetapi Ipper merasa bersyukur karena berkat bermain empludan dengan wanita itu, dirinya mendapatkan pengalaman empludan yang luar biasa. My knowledge greatly. Keesokan harinya saat terbangun, Ipper merasa terkejut ketika melihat Ejnar sedang membakar kereta luncurnya. Melihat Ipper panik, Ejnar memberitahukan jika mereka ingin sampai ke tempat kapal mereka berlabuh, maka mereka harus meninggalkan semua barang yang tidak dibutuhkan. Di hari ke-164 terlihat saat itu mereka sedang berjalan di daerah yang berbatu. Karena kelelahan, lantas mereka pun berhenti di suatu tempat. Lalu di sana Ejnar mengatakan bahwa perjalanan mereka harus menyeberang sebab jika memakai jalan yang sebelumnya dilewati maka mereka akan kehabisan waktu. Kemudian di sana Ejnar juga mengajak Ipper membuat tugu penanda untuk menyimpan bukti dan catatan jurnal mereka. Dengan tujuan jika mereka gagal dalam ekspedisi tersebut maka catatan mereka akan ditemukan oleh ekspedisi berikutnya. Sehingga usaha mereka selama ini pun tidak akan sia-sia. Selepas membuat tugu penanda, lantas mereka pun kembali melanjutkan perjalanan memakai jalan pintas yang sangat sulit. Dalam perjalanan saking sudah kelelahannya terlihat di sana Ipper sempat terjatuh. Saat itu Ipper mengatakan bahwa dirinya ingin beristirahat dahulu sesaat. Namun Ejnar melarang dan mengajak Ipper kembali meneruskan perjalanan. Hingga menjelang malam tiba akhirnya mereka pun sampai di tempat kapal mereka berlabuh. Melihat itu di sini mereka benar-benar merasa sangat bahagia dan langsung berlari menghampiri kapal mereka. We're back! Namun setibanya di sana mereka menemukan tiang kapalnya sudah berada di darat dan ketika melihat ke bawah di sana mereka melihat kapal mereka sudah hancur tertutup es. Saat itu Ipper melihat bahwa di sebelah mereka ada pondok yang terbuat dari bagian kapal. Melihat itu lalu mereka pun menghampiri pondok tersebut dan mereka mengira bahwa kala itu rekan-rekannya ada di dalam pondok tersebut. Akan tetapi sesampainya di sana ternyata pondoknya kosong tak berpenghuni. Di sini barulah mereka menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan. Sementara di tempat lain saat itu Menteri Nirgard merasa kecewa kepada Letnan Laub dan Letnan Jorgensen yang tega meninggalkan Ejnar dan Ipper di tempat antah berantah. Laub menjawab bahwa kapal Alabama mereka hancur tertutup es. Jika mereka tidak segera meninggalkan tempat itu maka mereka akan terjebak. Di sisi lain mereka juga sudah meninggalkan banyak makanan untuk Ejnar dan Ipper kurang lebih cukup untuk 1 tahun. We left enough food to last at least a year. Let's pray the men will make it back. Lalu di sana Bahnirgard menanyakan siapa Ipper, sebab namanya tidak ada di dalam daftar awak kapal. Salah seorang bawahannya menjawab bahwa Ipper adalah seorang mekanik yang bergabung ke Alabama di Reykjavik. Kemudian Bahnirgard kembali menanyakan jika memang Ipper seorang mekanik yang tidak mempunyai pengalaman menjelajah, lantas kenapa Laub dan Jorgensen tidak melarang Ipper menemani Ejnar? Sebab ekspedisi tersebut sangat berbahaya bahkan peluang untuk berhasil juga sangat kecil. Di sini Bahnirgard benar-benar kecewa kepada Laub dan Jorgensen yang begitu ceroboh. Saking kecewanya beliau berniat tidak akan mengeluarkan lagi dana tambahan untuk mendanai misi tersebut. I can't possibly justify more expense on another fruitless... Di hari ke-242 dalam keputusasaan Ipper mengungkapkan bahwa dirinya tidak menyangka kalau rekan-rekannya akan tega meninggalkan mereka. Ejnar menjawab Jorgensen dan yang lainnya pasti dijemput oleh kapal yang lewat sebab kapal Alabama mereka hancur tertutup es. Dan Ejnar juga merasa yakin bahwa beliau dan Ipper juga pasti akan dijemput. Been picked up by passing ship. The same will happen to us. They think we're dead.
No one thinks we're dead. Ship will come. Malam harinya di sana Ejnar memajang foto kumpulan wanita yang selalu dibawanya dengan tujuan agar mereka tidak terlalu kesepian. Imagine if they could see us now. Only best they can't. Suatu ketika saat mereka sedang duduk di luar menunggu kapal lewat, di sana Iper dengan konyolnya menanyakan apa yang akan Ejnar lakukan jika tiba-tiba ada seorang gadis yang menghampiri mereka dari seberang es. Ejnar menjawab itu sangat mustahil. Iper mengatakan mungkin saja dia datang menggunakan balon udara. Maybe a hot air balloon. Sorenya Iper menemukan kaset dan alat pemutarnya di gudang. Kemudian Iper pun membawanya ke pondok dan memutarnya untuk menghibur hati mereka yang kesepian. Suatu hari di mana pagi itu Ejnar yang masih tertidur bermimpi melihat bukti dan catatan jurnalnya yang disimpan di tugu penanda Haliber diacak-acak oleh seekor beruang. Tentunya hal itu membuat Ejnar kaget dan langsung terbangun dari tidurnya. Karena takut mimpi itu jadi kenyataan, lalu pagi itu juga Ejnar mengajak Iper kembali ke tugu penanda untuk mengambil bukti dan catatan jurnal mereka yang disimpan di tugu tersebut. Ivar. Yeah. Need to go back to the can. Sebelum pergi, Iper menyarankan bahwa sebaiknya mereka meninggalkan catatan di pondok agar memudahkan tim penyelamat jika nanti ada yang datang menjemput mereka. Namun Ejnar menjawab tidak perlu sebab mereka akan kembali sebelum esnya mencair. Dan Ejnar juga meminta supaya Iper menuruti saja kemauan beliau. Dalam perjalanan, Ejnar mengatakan bahwa terkadang mimpi itu ada juga benarnya. Bagaimana jika mereka kembali ke Copenhagen dan Pak Menteri Nirgad menanyakan mana hasil kerjamu? Maaf Pak, dimakan beruang. Seandainya hal itu terjadi, bukankah itu sangat memalukan sekali? Di hari ke-439 akhirnya mereka sampai di tugu penanda yang mereka buat. Dan benar saja tugu penandanya sudah sedikit aut-autan. Namun beruntungnya bukti dan catatan jurnal mereka masih ada. Selepas itu Ejnar mengatakan bahwa itu pasti ulah si beruang. Selain itu Ejnar juga mengatakan memang benar, terkadang mimpi itu ada benarnya. Di tengah perjalanan menuju pulang mereka menemukan mobil salju yang ditinggalkan. Melihat itu lantas mereka pun menghampiri dan menaiki mobil tersebut. Is that the car from the Denmark expedition? Di hari ke-471 terlihat di sana mereka sampai di pondok mereka. Melihat pintunya terbuka, Iper mengatakan bahwa di dalam pasti ada seseorang. Namun setelah masuk Iper tidak menemukan ada siapapun. Yang ada hanyalah selembar kertas kecil di atas meja. Lalu Iper pun memberikan kertas itu kepada Ejnar. Yang mana di kertas itu tertulis bahwa tanggal 23 Juli 1911 tim penyelamat datang ke tempat tersebut mencari Ejnar Mikkelsen. 23rd, 1911. Looking for Einar Mikkelsen. Mendengar itu di sini Iper benar-benar merasa kesal. Iper mengatakan jika saja sebelum pergi mereka meninggalkan catatan, pastinya tim penyelamat akan menunggu mereka sehingga mereka akan segera terselamatkan. Dengan penuh emosi Ejnar menjawab kenapa beliau tidak meninggalkan catatan, sebab beliau punya alasan tersendiri. Jadi Iper jangan sok pintar mengenai hal tersebut. Don't be clever, Ivar. I know what you want to say. Left a fucking note. Namun tak disangka saat Iper masuk ke dalam gudang makanan, dari jendela Iper melihat Ejnar amuk-amukan menghancurkan kereta luncurnya. Di mana hal itu menandakan bahwa sebenarnya Ejnar sendiri merasa menyesal karena tidak meninggalkan catatan. Sementara di tempat lain kala itu Letnan Jorgensen melaporkan kepada Pak Nirgad bahwa tim penyelamat menemukan pondok itu ditutup dengan papan, yang berarti bahwa Ejnar dan Iper berhasil pulang ke tempat itu dengan selamat, walaupun saat dijemput mereka tidak ada di pondok tersebut. Never left it like that. Someone's been there. Yes, the hut. Sambil berjalan, Bah Nirgad mengungkapkan beliau tidak terima jika Amerika Serikat mengklaim utara Greenland sebagai wilayah kekuasaannya. Jorgensen mengatakan dirinya merasa yakin pasti Ejnar sudah mendapatkan buktinya bahwa utara Greenland adalah wilayah milik mereka. Karena hal itu maka Bah Nirgad harus segera mengirim tim penyelamat untuk menjemput kembali Ejnar dan Iper. Jika tidak, Bah Nirgad bukan hanya akan kehilangan Ejnar tetapi juga utara Greenland. Bah Nirgad mengatakan bahwa beliau sudah menawarkan hadiah yang sangat besar kepada siapa saja yang bisa menemukan Ejnar dan Iper, dan beliau tidak bisa melakukan lebih daripada itu. We have already offered a very generous reward.
More than that, I can't. Kembali ke Ejenar dan Iper yang masih berada di tempat antah berantah. Malam itu Ejenar yang hampir lupa menanyakan apakah malam ini adalah malam Natal pertama mereka di pondok tersebut. Iper menjawab bahwa malam ini adalah malam Natal kedua mereka di pondok itu. Menyadari hal tersebut, lalu di sana Ejenar pun mengucapkan selamat Natal kepada Iper. Setelah itu kemudian mereka pun bersulang untuk harapan bahwa mereka pasti akan dijemput oleh tim penyelamat. To hope. Di hari ke-793 terlihat di sana Ejenar sedang melihat kalungnya, di mana hal itu menandakan bahwa beliau mulai merindukan kekasihnya. Sore harinya Ejenar yang berada di tiang kapal, saat itu beliau melihat di kejauhan ada balon udara yang datang ke tempat tersebut. Melihat itu lantas Ejenar pun berteriak, lalu turun menghampiri tempat di mana balon udara itu akan mendarat. Sesampainya di sana Ejenar merasa bahagia, ternyata itu adalah kekasihnya yang bernama Naya. Saat itu Naya mengatakan bahwa dirinya sangat merindukan Ejenar. Di sisi lain Iper yang sudah sampai ke tempat tersebut mengajak beliau agar segera masuk ke dalam pondok sebab udara di tempat itu sangat dingin. Namun kala itu Ejenar tidak menjawab, beliau malah asyik dengan halusinasinya. Di sini Ejenar tidak menyadari bahwa apa yang sedang dialaminya itu adalah halusinasi. Sebab di sana Iper juga melihat dengan jelas bahwa di hadapan Ejenar itu tidak ada orang lain selain Ejenar sendiri. Semenjak saat itu hampir setiap hari Ejenar berhalusinasi bertemu dengan Naya. Suatu ketika saat Iper sedang berada di luar menunggu kapal yang lewat, Ejenar yang kala itu berhalusinasi mengatakan kepada Naya bahwa kelihatannya Iper baik-baik saja. Padahal sebenarnya dia sangat marah karena Ejenar sudah melewatkan kapal yang mau menyelamatkan mereka. I think he's blaming me for missing the ship. Sementara Iper yang sedang menunggu kapal lewat, saat itu dirinya melihat kakeknya muncul dari bawah bukit. Namun ketika Iper hendak menyapanya, kakeknya keburu menghilang. Sekembalinya ke pondok, Iper pun langsung menceritakan kejadian itu kepada Ejenar. Iper mengatakan mungkin itu petanda bahwa kakeknya meninggal saat mereka sedang berada di tempat tersebut. I met my grandfather earlier. Your grandfather? I think he may have passed away. I'm sorry. I'm really. You're always here. Seiring berjalannya waktu, hati Ejenar semakin merasa bersalah kepada Naya, sehingga menjadikan Ejenar murung dan terus berhalusinasi. Di mana hari itu dalam halusinasinya Naya mengatakan kenapa Ejenar mengambil ekspedisi tersebut padahal mereka berdua akan segera menikah. Apakah Ejenar tahu bahwa beliau dan Iper tidak akan ada yang menjemput? Mendengar itu Ejenar merasa sedih sekaligus meminta maaf karena sudah meninggalkan Naya. Bahkan suatu hari Ejenar sampai berhalusinasi berdansa dengan Naya, membuat Iper yang melihatnya dari luar sampai tersenyum sekaligus merasa khawatir karena Ejenar sudah kebablasan menghayalkan Naya. Setelah berdansanya selesai, di sana Naya berniat mau melihat benjolan yang ada di leher Ejenar, tetapi Ejenar melarang. Di waktu yang sama saat itu Iper masuk ke pondok tersebut. Melihat itu Ejenar pun langsung mengusir Iper seperti orang yang tidak waras. Get out! Namun tak lama kemudian Ejenar keluar menghampiri Iper dan menyuruh Iper agar merobek benjolan yang ada di lehernya. Keesokan harinya selepas Ejenar terbangun dengan bahasa yang halus, Iper mengatakan bahwa Ejenar lebih memilih halusinasinya dibanding Iper sendiri. Sedangkan tadi malam Iper bermimpi bertemu dengan Naya, dan Naya memutuskan untuk memilih Iper dibanding Ejenar. Setelah mengatakan hal itu, lalu Iper pun keluar dari pondok tersebut. Sementara Ejenar yang masih berada di dalam, beliau marah dan berniat mau membunuh Iper karena dia sudah berani merebut kekasihnya. Walaupun saat itu halusinasi Naya sempat melarang sebab apa yang dikatakan Iper itu hanya dalam mimpi. Sesudah menemukan Iper tanpa basa-basi, Ejenar pun langsung menghajarnya. Melihat Kapten Ejenar marah, lantas Iper pun berlari masuk ke dalam pondok. Rupanya Iper memang sengaja memancing emosi Ejenar agar Ejenar sadar dari halusinasinya. Saat itu Ejenar yang sudah berada di dalam pondok berniat mau menembak Iper. Melihat itu sambil memegang foto Iper berusaha menyadarkan Ejenar bahwa apa yang dialami Ejenar dengan Naya selama berada di sana itu tidak nyata melainkan hanyalah halusinasi. Usaha Iper pun tidak sia-sia, terlihat di sana Ejenar tidak jadi membunuh dirinya. I know. Stop! No!
Kenapa di sini Ipper menyadarkan Ejnar sambil memegang foto? Karena Ipper mengira bahwa wanita yang disukai Ejnar dan diberi nama Naya di foto itu adalah wanita yang belum dikenal Ejnar. Padahal sebenarnya dia memang Naya kekasihnya. Selepas kejadian itu lalu Ipper pun menyimpan senjatanya ke gudang, ditakutkan Ejnar kembali marah. Setelah pikirannya tenang, lalu di sana Ejnar pun meminta maaf kepada Ipper atas perbuatannya. Ipper menjawab bahwa dari tadi juga dirinya sudah memaafkan beliau. Selepas itu kemudian mereka pun makan. Namun ketika mereka sedang enak-enaknya makan, tiba-tiba di sana mereka mendengar suara yang mencurigakan. Karena hal itu lantas Ipper pun menengoknya dari jendela dan inilah yang terjadi. Ya, seekor beruang besar datang mau masuk ke pondok mereka. Mengetahui hal itu, lantas Ejnar pun berniat mau mengambil senjata. Namun Ipper mengatakan bahwa senjatanya sudah disimpan di gudang. Karena tidak ada senjata, lalu mereka pun menahan pintunya sekuat tenaga sambil berteriak hingga akhirnya si beruang itu pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di hari ke-865 Ejnar yang hampir tertidur, beliau kembali bangkit dikarenakan mendengar suara berisik di luar. Karena hal itu lantas Ejnar pun membangunkan Ipper. Ejnar mengatakan bahwa si beruang itu datang lagi ke pondok mereka. Setelah mengambil senjatanya masing-masing, dalam hitungan ketiga mereka pun langsung membuka pintu dan berniat mau membunuh si beruang tersebut. Namun ternyata yang ada di luar bukanlah seekor beruang, melainkan Letnan Jorgensen dan pemburu paus yang sengaja datang ke tempat itu untuk menjemput mereka. Tentunya kenyataan itu membuat Ejnar dan Ipper sangat bahagia. It's okay. You're going home now. It is to ensure the records of your... Sepulangnya ke tempat asal mereka, terlihat di sana mereka dipanggil untuk dihadapkan kepada para pejabat tinggi di negara mereka. Sekaligus mereka akan diberikan penghargaan berkat kerja kerasnya. Saat itu Ipper mengatakan bahwa dirinya merasa beruntung bisa menjadi orang yang terkenal. Namun Ejnar menjawab bahwa beliaulah yang merasa beruntung. Sebab jika saja bukan karena Ipper, mungkin beliau tidak akan berdiri di sana saat itu. Sementara di depan Pak Nirgad mengumumkan kepada semua orang yang hadir di tempat tersebut bahwa berdasarkan penemuan yang dibawa oleh Ejnar, Amerika Serikat mengakui kalau Freeland itu bukan pulau melainkan masih bagian dari Greenland. The United States, that Peary land of Greenland. Ketika mereka hampir dipanggil untuk menghadap, di sana Ejnar melihat Naya hadir di tempat tersebut. Karena takut itu halusinasi, lantas Ejnar pun menanyakan kepada Ipper apakah dirinya melihat seorang wanita berdiri di tempat itu. Ipper menjawab, ya di sana memang ada seorang wanita. Setelah mengetahui bahwa itu bukan halusinasi, lalu Ejnar pun menghampiri Naya. Sesudah melepaskan kerinduannya, lalu Ejnar pun memperkenalkan kekasihnya itu kepada Ipper. Di sini Ipper merasa terkejut dan hampir tidak percaya ketika mengetahui bahwa kekasih Ejnar itu ternyata namanya Naya. Rupanya orang yang disukai Ejnar di foto tersebut adalah kekasihnya, bukan wanita asing. It's a pleasure to meet you, Miss Hunt. Selepas itu lalu mereka pun menghadap ke depan semua orang yang hadir di tempat tersebut. Lalu di sana Ejnar mengangkat tangan Ipper sebagai isyarat bahwa Ipper sangat besar jasanya dalam keberhasilan ekspedisi tersebut. Setahun kemudian setelah berhasil menjalankan ekspedisi tersebut, Ejnar menikah dengan Naya dan beliau mendedikasikan hidupnya untuk Greenland. Sementara Ipper, dirinya tidak pernah menginjakan kakinya lagi di Arktik. Walaupun demikian, tetapi Ipper dan Ejnar tetap berteman baik sampai akhir hayat mereka. Tamat ending yang sangat meng-Ipper dan Ejnar Mikkelsen kan.